Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati pengarsa, penasehat Dewan Kemakmuran Masjid Hadirin Bapak Ustadz Haji M. Adam, yang saya hormati juga guru kita semua, pembina subuh mengaji, pengarsa Al Ustadz Bapak Haji Nono Jakaria, yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Ada Pak RW? Alhamdulillah. Bapak-bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MPS, juga hadirin wal hadirat ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta maghfirah Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakarub kepadanya. Juga kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dari mulai balik sampai sekarang kita tetap dipelihara keimanan kita, keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja sampai akhir hayat kita pun kita sebagai seorang muslim yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya minal masyriq al maghrib, yang senantiasa patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Dadang, tidak terasa waktu ya. 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Tidak terasa 1 minggu tahun kemarin menjelang bulan Ramadan usia kita 25 tahun. Sekarang usia kita sudah 26. Ada yang 26? Ada? Tidak terasa waktu 1 minggu tahun kemarin menjelang Ramadan usia kita 50 tahun. Sekarang 51 tahun. Ada yang 51? Ada. Ya. Tidak terasa waktu 1 minggu menjelang Ramadan tahun kemarin usia kita 60 tahun. Sekarang 61 tahun. Ada yang 61? Seueur sih katanya. Dan tidak terasa waktu 1 minggu menjelang Ramadan tahun kemarin usia kita 70 tahun. Sekarang 71 tahun. Juga tidak terasa 1 minggu menjelang Ramadan tahun kemarin usia kita 70 tahun. Sekarang 71 tahun. Kalau tahun kemarin 80, sekarang bahkan ada yang tidak ada, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Boleh kita merenungkan seperti itu. Cuma yang tidak boleh itu begini. Tahun kemarin ya, alhamdulillah 1 minggu menjelang Ramadan istri saya 1, sekarang 2, alhamdulillah. Ulah ya tambah. Aya nu sakit teh serba sarina.
Ya, dengan istri kita menjawabnya enak saja. Gitu kan? Itu jangan. Terbayangkan kalau misalnya kita merenungkan seperti itu, ya, yang punya istri 2 sekarang, ya, 1 minggu menjelang Ramadan tahun depan istri 3, ulah namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan renungan itu saya akan menyampaikan 2 pantun nih. Ya. Dan pantun ini sudah disampaikan sore kemarin kepada ibu-ibu jamaah pengajian. Kalau yang hadir di sini jangan bosan-bosan nih. Apalkan yang komit asal. Makan roti jangan berlari. Kalaulah jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambutlah Ramadan sebentar lagi. Ramadan berapa hari lagi? 1 minggu lagi. Ya. Putih-putih bunga melati, harum semerbak menghiasi taman. Mari bergembira di dalam hati, menyambut bulan penuh ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Ya. Sebesar apapun dosa kita, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asal kita memohon ampunan, ya, atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Ya, nah itu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tema, ya, dalam subuh mengaji ini, yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah. Apa yang harus dipersiapkan? Ya. Yang harus dipersiapkan apa? Yang pertama, aksiru doa, perbanyaklah doa. Ya. Rasulullah SAW akan memasuki bulan Ramadan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa. Dan salah satu di antaranya yang kita sudah hafal, sudah paham, bahkan sering, ya, diajarkan, diucapkan oleh para ustaz. Dari bulan Rajab Rasulullah sudah berdoa untuk bercita-cita mengalami bulan Ramadan. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balagna Ramadan. Pas hafal sadena? Kan minggu kemarin ini hafal tuh. Ku Pak Ustaz dulu. Sok sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balagna Ramadan. Apa ya? Ulah eleh kumurang kali. Sanes teu apal Pak Ustaz, abdi mah hilap deui. Wajar itu mah, karena udah usia begini mah, ya. Kalau talabul ilmi teh hese apalna gancang pohonna gitu. Ya, beda lagi dengan anak-anak. Makanya mengajarkan ilmu agama kepada anak itu sungguh luar biasa. Bahkan anak usia sekian tahun sudah hafal Quran. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta, Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami di Rajab, di bulan Rajab. Walaupun bulan Rajab itu sudah terlewat. Wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Wa balagna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan, ya, umur kita, ya, walaupun 1 minggu lagi, mudah-mudahan sampai. Ya. Disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
bulan suci Ramadan ya, yang diagungkan. Sebab tidak sedikit orang yang rindu ingin bertemu dengan bulan Ramadan, ya, nah, rindu terus ingin bertemu 2 bulan sebelum Ramadan tiba sudah dipanggil oleh Allah. 1 bulan menjelang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Ya, 1 minggu menjelang Ramadan sudah dipanggil oleh Allah. Bahkan detik-detik memasuki bulan Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kejadian. Ya. Dan itu adalah sudah kehendak ilahi, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja ya hamba Allah, saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, sehat semuanya dan berkah selamanya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti sudah sampai di bulan Ramadan, jangan lupa memohon lagi kepada Allah, meminta lagi kepada Allah, berdoa lagi kepada Allah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimni li Ramadana wa salim Ramadana wa salimhu bini mutaqabbala. Ya. Ya Allah, sampaikanlah aku untuk bulan Ramadan ya dengan keadaan sehat, dan sampaikanlah Ramadan untukku, dan terimalah segala amal di bulan Ramadan mutaqabbal. Di dalam doa ini ada 3 permintaan. 1, kita meminta kepada Allah agar diberikan kemampuan beribadah. Ya. Agar diberikan kemampuan untuk beribadah, sebab tidak sedikit orang yang sudah rindu ya, menggebu-gebu ingin melakukan berbagai macam aktivitas ibadah selama di bulan Ramadan, sudah masuk di bulan Ramadan jatuh sakit. Ya, jatuh sakit. Tapi kita jangan merasa kecil hati, ya. Jangan merasa bimbang, karena sakit itu adalah milik Allah. Yang menentukan sakit bukan manusia. Ada juga sudah memasuki bulan Ramadan, gitu kan? Ya. Kita ada tugas baru, berada di perjalanan, sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sahur. Itu juga jangan merasa ya kecil hati. Ya, nah itu. Sebab di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat berapa yang bunyi di pertengahan ayatnya begini nih. Faman syahida minkum syahra falyasum. Surat apa? Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ibu-ibu maaf, ada kemarin dibacakan. Surat Al-Baqarah ayat 185 yang awal bacaannya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, ya, petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan petunjuk itu dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Kita sudah menggebu-gebu ingin melaksanakan ibadah puasa, sudah dipersiapkan segala macam, tapi pada waktu itu jatuh sakit, atau misalkan ada tugas yang tidak diduga-duga sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sahur. Video Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa,
maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi jangan kecil hati ya. Cuma kita berdoa mudah-mudahan ya kita sehat ya, dan tidak kemana-mana sehingga kita utuh melaksanakan ibadah selama 1 bulan, khususnya ibadah saum ya, dan umumnya ibadah-ibadah yang lain. Yang sedang sakit dan sedang di perjalanan juga ya kan, nah, masih ada ibadah-ibadah yang lain selain ibadah saum ya. Nah, jadi itu yang pertama adalah aksiru doa, perbanyaklah doa. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan kita akan memasuki bulan Ramadan adalah tazkiyatun nafs, kebersihan hati, kebersihan jiwa. Nah, kebersihan hati. Sebab kita akan melaksanakan ibadah yang luar biasa. Pidato Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna bil jasadi mudghah. Fa in saluhat saluhal jasadu kulluhu wa in fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahyal qalb. Ala inna bil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Ada sekerat daging. Daging naon ya? Di dalam tubuh kita, di dalam fisik kita. Pada badan orang deh kan, di luhur sausap rambut, kahanap saibas dapal, itu kan badan kita. Di luhur sausap rambut sampai ke tomeknya, kahanap saibas dapal, nepikeun ka roromeheunana, kan? Itu badan kita itu. Nah, dari atas ke bawah itu kata Rasulullah ada sekerat daging. Fa'in saluhat saluhal jasadu kulluh. Jika sekerat daging itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Di luhur dipikeun ka kanan. Ya. Wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika sekerat daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Hoyong rusak, hoyong sehat. Pingin rusak, pingin sehat. Makanya setiap ngaji Pak Ustadz Nunu sering berdoa gitu. Ya, sering mengatakan kata-kata qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Karena di dalam jiwa manusia itu ada tiga sifat hati. Ada yang qalbun salim, hati yang sehat, ya. Ada yang qalbun marid, hati yang sedang sakit. Dan yang ketiga yang paling parah adalah qalbun mayyit, hati yang sudah mati. Kalau hati yang masih yang qalbun marid masih bisa diperbaiki, ya, dengan izin Allah. Contohnya qalbun marid apa coba? Contohnya sifat ria, iri, jahil, dengki, gitu kan? Ya, ghibah, itu sifat qalbun marid. Karena yang tahu bahwa kita memiliki penyakit hati siapa? Yang tahu. Beda lagi dengan penyakit jasad. Kalau penyakit jasad misalkan orang boga bisul ya. Orang boga bisul ya. Orang lain tidak tahu. Kadang-kadang orang sok najong gitu kan. Orang mau dinasa salaman bari dia kan gitu. Betul gak? Bari nojong gitu. Pas kebetulan orang misalkan punya bisul, astagfirullahaladzim.
luas. Tapi penyakit hati yang lebih tahu bahwa orang tersebut punya penyakit hati apa? Siapa? Orang lain. Orang lain itu kan tahu dari perilakunya. Ya. So, Bapak Ibu, kalau misalkan ada tetangga kita ada kemajuan, ya, pangkatnya naik, rezeki berupa harta bendanya bertambah, gitu kan? Kira-kira kita sebagai tetangga sebelah, gitu kan, merasa iri atau bahagia? Iri bahagia? Tapi nggak jawab ada ini ya. Ada di sebagian iri, bahagia. Kita harus bahagia, doakan. Ya Allah, alhamdulillah tetangga saya ada kemajuan. Ya mudah-mudahan sehat, berkah dan lebih meningkatkan ibadah doakan. Ya. Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Islam, orang Yahudi itu kan ada yang tidak suka kepada beliau sampai meludahi. Tapi Rasulullah SAW tidak merasa benci, justru mendoakan. Ya, mendoakan. Ketika orang Yahudi itu sakit, beliau lebih dulu menengoknya. Kan akhirnya, nah jadi kita akan memasuki bulan Ramadan, bersihkan hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan saling apa? Saling memaafkan, ya. Nah, itu. Saling memaafkan. Terutama kita sebagai suami, itu kan minta maaf kepada istri. Kita sebagai istri minta maaf kepada suami. Kita sebagai orang tua minta maaf kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita sebagai anak, orang tua masih ada, minta maaf kepada orang tua, ya, karena akan melaksanakan ibadah ya, yang luar biasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh pengampunan. Pak Ustadz, kan saling memaafkan biasanya kan setelah Idul Fitri. Kenapa masuk bulan Ramadan harus saling memaafkan? Kan setelah Idul Fitri ada kata halal bihalal. Itu mah kebiasaan di negara kita. Ya, di Mekah mah justru di Madinah sebelum memasuki bulan Ramadan saling memaafkan, ya kan? Kepada keluarga, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Kalau begitu Pak Ustadz atau tidak mencontoh kepada Rasul, ya, kita saling memaafkan setelah Idul Fitri juga tidak disalahkan, ya, nah itu tidak disalahkan. Oleh sebab itu, karena di pengajian kita bahkan setiap hari Minggu juga suka musyawarah, ya, nah itu musyawarah. Tapi kan yang apa namanya, yang bertemu kadang-kadang tangannya gitu. Nah, tangan lu kadang-kadang bari heureuy gitu, ceplak dipatot gitu kan ya. Nah, yang nama ya dengan hati, ya, dengan hati yang mulia kita saling memaafkan, kita bersihkan diri kita agar kita memasuki bulan Ramadan ke dalam keadaan bersih, ibadah tenang, ya, nah itu. Ibadah nyaman dan mutaqabbalan, insya Allah. Nah, itu ya. Nah, dengan kadang bisa hilang ke istri, kadang-kadang kan sok ya di rumah teh. Kadang-kadang istri teh di kuburan minta maaf teh, nah naonan bapak gitu, gitu. Kosok itu, nah, kadang urang ke istri urang gitu, nah naonan mah ngapain bapak gitu. Ini kan memaafkan, ya, membersihkan hati, gitu kan. Karena yang paling utama membersihkan hati itu adalah kepada keluarga dulu. Sebab dosa pangageng-agengna, dosa paling besar itu kepada keluarga. Nah itu ya, nah, itu. Yang kadang-kadang sok kahilang terlupakan, gitu. Nah itu. Ari kalau jauh gitu di Bugda, gitu kan, ya. Nah di udang jauh ke tetangga, gitu. Ari ke keluarga. Ya.
batur sakamar. Nah itu kadang-kadang terlupakan ya. Pak, apunten mamah teh banyak dosa. Nya sami mah papa oge banyak dosa apuntennya. Mudah-mudahan dilancarkan ku Allah sehat dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, kan kadang dina postingan itu kan dina postingannya dina video duh hampura mah ya bapak teh bebeja geus kawin deui ku. Dina video atau istrina teh gitu kan lain coy ngamuk. Dasar suami kurang ajar dan beri najo gitu istrina teh. Jangan itu. Tapi insya Allah itu kan ya keluarga orang tidak ada yang seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga ya yang harus dipersiapkan untuk persiapan bulan Ramadan adalah ta'allamal ilmu. Persiapan ilmu ya. Kita jangan bosan-bosannya untuk berdiskusi, mendengarkan tausiah ya, membaca Al-Quran dengan terjemahnya, membaca-baca buku ya, nah, membaca postingan-postingan yang dengan agama gitu kan gitu. Ya, Pak Ustadz Nunu kan sering gitu kan men-share gitu kan, men-share ilmu ya. Itu baca, pahami ya. Bahkan insya Allah mencari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tahu belum tentu ngerti, ngerti belum tentu bisa. Nah itu ya. Sekali lagi ini, tahu belum tentu ngerti, ngerti belum tentu bisa. Kita jangan merasa bisa, gitu ya. Tapi harus mengerti dulu, gitu kan. Kemudian paham. Setelah paham, baru diimplementasikan dalam bentuk amal ya, insya Allah. Sebab ilmu itu luar biasa ya, ilmu itu luar biasa. Sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka harus dengan ilmu. Wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki akhirat maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, ya, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan, ya, keberhasilan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Oleh sebab itu, thalabul ilmu hukumnya wajib, ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wajib. Thalabul ilmu tidak ada yang sunnah. Ibadah sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Ibadah saum ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi thalabul ilmi wajib hukumnya. Oleh sebab itu bahagialah kita ya, senanglah kita. Alhamdulillah di Masjid Muhajirin penuh dengan kegiatan keagamaan ya, subhanallah ya, harus bahagia, harus disenangi ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah sihatul badan, kesehatan fisik ya. Kesehatan fisik tadi juga kan sudah disampaikan, kesehatan fisik. Makanya dari mulai sekarang kita yang senang berolahraga, sok berolahraga yang teratur, jangan melampaui batas. Makan teratur, jangan melampaui batas. Tidur ya teratur, jangan melampaui batas, sehingga bisa menyebabkan sakit. Karena yang namanya melampaui batas ya kan ya, nah, itu akan mendekati atau akan menyebabkan penyakit. Ya, nah, jadi teratur. Jadi jangan membuat daya sendiri. Yang penting makan HP, dahar itu kan 5 piring sehari itu namanya. Ya, tetapi misalkan ayeuna pingpong misalkan 10 set, badminton dengan 10, jangan. Kita diukur lebih-lebih, kita mengukur umur usia kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima yang harus persiapan adalah ya persiapan harta almal. Sebab di bulan Ramadan ya ada amalan-amalan yang teristimewa dibandingkan dengan di luar bulan Ramadan. Itu kan apa tuh? Sedekah dan zakat.
Makanya dalam hadis Rasulullah bersabda, hasinu amwalakum bi zakah wa dawmartakum bi shadaqah. Bentengi hartamu dengan zakat, obati orang-orang fakir, orang-orang miskin dengan sedekah. Jadi sedekah bisa mengobati ya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Jadi ya seperti ayeuna kumpul tabungan ya untuk membebaskan orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kesempitan rezeki, sehingga mereka semua bisa bahagia. Dan harta yang kita sisihkan, yang kita belanjakan, insya Allah akan menjadi benteng ya, benteng amal kita, benteng harta benda kita, ya, benteng keselamatan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di bulan Ramadan, sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdul Sodaqatu Ramadan, di Ramadan. Sebaik-baik sodaqah adalah sedekah di bulan Ramadan. Ya, subhanallah, luar biasa di bulan. Bukan berarti di luar bulan Ramadan tidak ada keistimewaan, bukan. Tapi di bulan Ramadan luar biasa. Gitu kan? Ini sabda Rasulullah. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terakhir yang harus dipersiapkan adalah al-azab. Ya. Azab itu kuatul iman, memperkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Sebab yang diperintah, yang disuruh oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bukan orang kafir, bahkan bukan kata-kata muslim. Karena muslim itu kan ada yang munafik, gitu kan? Ya, ada yang fasik, tapi kalimat iman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, kan urang ge Arafah sadayana, ya ayyuhalladzina amanu, teruskeun kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang disuruh siapa? Orang yang beriman, ya, bukan ya ayyuhal Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Subhanallah, ya. Kemudian yang kedua, ikhlas niat bil ibadah. Ikhlaskan niat kita ya untuk melaksanakan ibadah. Bukan karena iri, bukan karena riya, gitu kan? Bukan karena riya. Bukan karena ingin dipandang oleh orang lain. Karena sadar. Siap? Siap sadar? Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang penuh barokah, ya, dan sehat semuanya, lahir dan batin. Itu saja yang bisa disampaikan, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya selaku pemberi tausiah sekaligus sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, tentu saja banyak hilaf, banyak salah, mohon dimaafkan. Pada ngapunten. Kalau ada kaca yang pecah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada perkataan saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumil zalimin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatul Quran al-Fatihah.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.